اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada pujian lain yang berhak kita sandingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita biasa menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin, yakni segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Yang mana pada kesempatan hari ini atau yang lebih tepatnya hingga detik ini, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita berbagai macam kenikmatan yang tidak akan pernah kita bisa hitung. Dari mulai kenikmatan sehat, sempat bisa menghirup udara segar, bisa ngapunten, bisa merasakan segeri buka puasa. Ini suatu kenikmatan yang mungkin biasanya kita tidak ingat, tapi ketika kita merasakan, mencoba mentafakurinya, Masya Allah, Allah berikan kenikmatan itu. Dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang kita bahkan tidak akan pernah terpikir di benak kita, tapi Allah berikan. Dan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam, yang sampai detik ini kita semuanya, kami dan bapak-bapak sekalian, masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Tidak hanya berupa kenikmatan, tapi merasakan nikmatnya menjadi seorang yang muslim. Ini menjadi satu kenikmatan yang luar biasa, yang sudah pantas untuk kemudian kita menjadi satu golongan orang-orang atau hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat tersebut dengan hadir di tempat ini saat ini dalam rangka satu ibadah bersama, yakni silaturahim, yakni tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yakni nantinya juga akan ibadah berbuka puasa bersama, insyaallah. Jadi satu keberkahan bersama yang kemudian ketika kita niatkan menjadi satu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga kita terahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan insyaallah kepada kita semuanya selaku umat beliau yang senantiasa terus untuk mencoba istiqomah belajar, istiqomah juga ikhtiar mengamalkan apa yang tadi diistiqomahkan untuk dipelajari, dan juga tidak lupa untuk kemudian beristiqomah, berikhtiar untuk mengajak-ajak atau mendakwahkan apa yang menjadi risalah beliau, yakni ad-dinul Islam ini. Semoga dengan begitu nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin Allahumma. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wenang, bahwa pada kesempatan sore hari ini tidak kemudian mengurangi kekhusyukan kita bersama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bersilaturahim satu sama lain, bertanya kabar satu sama lain, dan juga ternyata memang hari ini menjadi pertemuan pertama saya nih Bapak-bapak sekalian nih. Karena kebetulan dua pertemuan sebelumnya Februari, Januari. Di Januari saya sedang berada di luar negeri, di Februari kayaknya barengan
wawancara apa ya Pak Onang ya, wawancara Kutab Al-Fatih kalau nggak salah. Jadi qadarullah belum sempat ketemu, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah karuniakan kita bisa berjumpa. Ya, kita bisa berjumpa, bersilaturahim, ngobrol-ngobrol panjang lebar insya Allah untuk membicarakan satu hal kebaikan, satu cita-cita kita bersama ya, yakni tidak hanya berkumpul di tempat ini, tapi juga kita menjadi satu keluarga besar yang nantinya insya Allah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ada 3 hal yang ingin kita sampaikan Bapak sekalian. Ini sambil nunggu buka kan, acara intinya sebenarnya bukan itu nih. Nah ini bukan kur, tapi ini menjadi satu ikhtiar kebarokahan bersama untuk menunggu berbuka puasa. Ini kebetulan buka puasa itu menit 52. Nah, hafal ini kalau buka puasa gitu. Menit 52. Seko pertama rian menit 57. 56 ya. Ya 56 mundur-mundur saat ini 52. Sehingga kira-kira ke 1 jam atau nanti mungkin 6 kurang 1/4 ya kita cukupkan, lalu nanti kita buat apa istilahnya ben rada anu sekecol lenggah pripun mangke dahar sesarengan sebelum nantinya kita berjamaah sholat maghrib di masjid insyaallah. Jadi sekitar 45 menit insyaallah Bapak-bapak sekalian kita sharing ya. Bahasanipun Pak Wanang sharing insight, ngobrol-ngobrol diskusi untuk berkaitan dengan satu cita-cita besar kita bersama, yakni melahirkan kesolehan bagi kita dan anak-anak kita, bagi kita dan keluarga kita, bagi keluarga kita dan keluarga besar di sekeliling kita semuanya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan kesyukuran Bapak Ibu. Ada ibunya nih, Bapak sekalian. Biasanya kalian Bapak Ibu kan ngisi buka puasa. Nggih, Bapak sekalian, kesyukuran nggih Bapak sekalian. Jadi sadar maupun tidak sadar, kadangkala kita itu lupa untuk bersyukur. Bukan kadang, bahkan kalau dalam bahasa penilaian di pendidikan itu lebih dari kadang niku nggih rodone betul selalu. Nanti sering nih selalu. Tapi kadang-kadang minimal kita itu kadang-kadang lupa sekali untuk bersyukur. Keranten menapa Bapak sekalian, niki salah satu hal yang mungkin bukan kemudian saya menyampaikan artinya saya sudah bisa untuk melakukan, tapi ini kemudian menjadi nasihat khususnya bagi saya pribadi dan semoga bisa kemudian bermanfaat bagi Bapak-bapak sekalian. Tentang kesyukuran ini nggih Bapak sekalian. Jadi kadang kita lupa untuk bersyukur. Sebagai seorang ayah ini ada hubungannya dengan pendidikan tadi ya. Tapi kesyukuran bagaimana hubungannya dengan kemudian ikhtiar kita gitu, ikhtiar kita untuk kemudian tadi itu dengan kemudian sampai di tempat ini, anaknya kemudian saya tidak ingin menyampaikan dititipkan gitu ya, karena bukan penitipan anak ini. Artinya kemudian dibuatkan komunitas lingkungan di sini gitu, lebih cocoknya seperti itu. Itu berarti kita semuanya memiliki satu visi yang sama, bahkan misinya ada satu yang sama gitu, untuk kemudian menumbuhkan kesolehan, kebahagiaan dunia akhirat. Tapi ada satu sisi di mana kadang-kala kita lupa untuk bersyukur. Kadang masih ada dalam tanda petik ya namanya manusia di satu ayat di dalam Al-Quran disampaikan manusia itu berkeluh kesah. Ini gue humanity, manusia human normal, tapi kemudian bagaimana kita bisa mensikapinya. Keluh kesah, artinya keluh kesah itu berarti kan 180 derajat kali bersyukur gitu. Harusnya ketika bersyukur maka kemudian yang disampaikan adalah alhamdulillah. Satu rumus yang saya dapatkan ya, rumus sederhana tapi kemudian ini sangat berat ketika kita mencoba untuk melaksanakannya. Rumus mboten dangak, rumus syukur sederhana tapi perlu ikhtiar untuk kemudian bisa kita laksanakan. Artinya mboten dangan niku melihatnya selalu ke bawah. Melihatnya selalu ke bawah. Niki hubunganipun nanti dengan keutamaan syukur ada tentram hidupnya, tentrem, ayem,
lajeng kemudian ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita perspektifnya hidup di dunia ini. Ada juga nanti ada satu keistimewaan, satu kisah yang kemudian keistimewaannya sampai kepada dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari ketentraman dulu. Ketika kita melihat ke bawah, sekali lagi ini teori. Teori ini kudu dipraktekke. Dipraktekke mawon kedah sabar, artinya kedah step by step. Melihat ke bawah artinya kemudian kita melihat satu kondisi di mana kita bisa mengungkapkan syukur ketika kita bisa melihat ke bawah. Sebagai contoh seperti ini Bapak sekalian. Seorang ayah misalnya dengan dikaruniai kenikmatan harta yang luar biasa banyak, bertriliun. Triliun itu angkanya pinter. Sing nate nyekel triliun sinten nggih? Durung ngertos. Kula nggih nembe ngertos rung suwe triliun. Tril, nek sak yuta niku 6, nggih to? Nek sak miliar niku tambah 3, 9. Nek triliun niku le omong 1000 miliar. Le omong lho niki lek mboten klentu. Leres mboten nggih? Napa 1000 sak yuta miliar? Ketoke 1000 miliar. 1000 miliar nggih leres. 1000 miliar nule 12 niku. 1000 berarti sak yuta-yuta. Nah, sak yuta-yuta. Tetapi itu bukan menjadi jaminan beliau yang punya uang segitu kemudian bisa syukur. Mboten jaminan, Pak. Atau kemudian orang yang sebetulnya pas-pasan yang ngapunten pas maem saged, pas wedangan saged, itu juga bukan jaminan kemudian beliau yang seperti tadi tidak bisa bersyukur. Contoh sederhana niku koruptor niku. Ngapunten niki lho, mboten nyinden anggone nanti to niki sing triliunan aman gitu berarti. Koruptor niku lek didelok ten komputer niku lho, ten google.com misalnya sinten niku sing ketangkap. Niku wonten namanya laporan harta kekayaan LHKPN nggih. Nah niku lek wonten sing 4 triliun, wonten sing 2 triliun, wonten sing bahkan belasan triliun. Ning kok tesih kirang. Niku lek kira-kira uripe ten Megiri wonten nggih. Anak putune ping 7 nak nggih tesih saged hidup niku. Tesih niku. Tapi ternyata ada satu sifat yang tidak tergantung dari jumlah kenikmatan atau jumlah harta yang dimilikinya. Oh nyatane sing hartane kathah nggih akeh sing mboten syukur. Ning nggih wonten sing pas-pasan dalam tertentu nyuwun ngapunten bukan artinya kemudian merendahkan yang pas-pasan, tapi kemudian kita melihat satu klasifikasinya adalah berkaitan dengan kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada. Saya sering terinspirasi oleh dulu ada zaman kula tesih nonton TV ya. Niki kula terbuat nonton TV ke tahun 2012. Oh 11 nih, 11 pun mboten gadah TV loh. Jadi dari 2011 sudah tidak nonton TV sampai detik ini, berarti sudah 13-an tahun. Tapi ini ada satu napa jeneng iki? Entertainment namanya Jika Aku Menjadi. Terus sing kemutan. Jika aku menjadi napa niku artine napa. Sing niku lho wonten tiyang sing sugih terus mangke nginep ten sing mboten sing biasa-biasa mawon. Nggih mangke diwalik napa nggih? Napa mboten ketemu mboten nggih. Pomen sing kula cermati sing sugih wau, sing biasa dimanja dan lain sebagainya nginep ning wong-wong sing biasa mawon. Sing sering saya temukan ketika akhir acara adalah orang-orang yang kaya seperti tadi itu melihat ada satu kenikmatan yang tidak dia temui ketika dia hidup dia yang sebenarnya. Kenikmatan kasih sayang orang tuanya, kenikmatan nyuwun ngapunten wedangan teh anget ning ngarepan ning terasan gitu ya. Nek dinikmati kalian mboten dirasake kalian mboten rasane benten nggih. Nate merasakan mboten niku. Saya pernah iki kalian cerita rumah-rumah men mboten ngantuk nggih. Teh paling enak, Pak. Dadi ceritane kula kan yen piyambakan riko teng Jerman. Gitu, piyambakan sekian bulan kula tinggal anak istri di sini, lalu singkat cerita kula wangsul mendhet anak istri niku. Nah, pas waktu mendhet niku wau, menjemput anak dan istri itu yo luar biasa nek diceritain makanya dawa. Intinya perjuangan untuk membuat anak istri saya bisa saya ambil saya bawa ke Jerman itu perjuangannya luar biasa hingga sampai hamil seminggu tak saya wonten dilemanya.
Ceritane hamin seminggu kula pun tumbas tiket hari Kamis, Pak. Gampangane sakniki napa niki? Niki Sabtu. Nah, gampangane benjang Kamis niku kula belum berangkat malih ke Jerman. Kamis itu saya sudah berangkat lagi ke Jerman, berharap saya bisa membawa anak dan istri. Tapi anak istri saya belum punya visa, Pak. Visa niku gampangane KTP sing nek niku mboten dicekel niku make di mboten saged medal Indonesia lan mboten saged mlebet Jerman. Jadi mbok dereng gadah kunci mlebu Jerman ceritane anak istri kula. Sedangkan saya KTP saya niku badhe hangus Seninnya, Pak. Jadi kula mangkat Kamis kan kira-kira kan kono Jumat, iso seren, iso nyake berkas-berkas, Senene kula ten Dukcapil. Gampanganipun lek ten mriki Dukcapil ngoten. Niku kula hangus, Pak. Nek kula Senin niku belum bisa perpanjang KTP ten Dukcapil niku. Dukcapilnya Jerman niku. KTP saya misalkan kula berangkat Selasa, kula pun mboten saged mlebu Jerman. Wah niku rak luar biasa. Akhirnya nggih bismillah niku Kamis kula tumbas tiket. Nggih Kamis. Sekian belas juta satu orang. Singkat cerita nganti dino Selasa, Pak. Dereng angsal niku. Bismillah lah lek rong angsal kuwi. Kula piyambak mulai niku kok nangis-nangis niku kan. Karena mau berpisah lagi. Singkat cerita Selasa malam, Pak, jam kurang lebih jam 9. Entah kenapa saya Selasa sore itu merasa agak sedikit bahagia. Padahal nggak ada alasan saya sedikit bahagia. Tapi kadang kita merasakan itu ya, Pak. Onten satu perasaan sing kita itu ngopo ya, Pak, aku kok saiki rada lega, seneng, tentrem. Padahal dipikir-pikir kok tidak ada yang membuat saya seperti itu. Saya merasakan seperti itu, Pak, Selasa sore. Akhirnya Selasa malam jam 9 saya dapat email, Pak, dapat WA saking email ngoten iki, saking surat elektronik ngoten. Nek sisanya jadi, Pak. Alhamdulillah. Ning saya Kamis tadi itu saya baru beli tiket untuk saya sendiri. Begitu lihat mau beli tiket lagi, Kamis wis dadaan, tapi ya bismillah bisa sebenarnya. Tiket lagi satu orang wis 25 juta, Pak. Singkat cerita alhamdulillah pun kula cancel sing Kamis niku wau, kula tumbas Ahad, Pak. Padahal Senene kan tenduk capil. Ahad keraten nopo? Nah niki bapake Pak Ihsan iki. Kirane gebatu sampun wonten acara Ahad sonten, Ahad pagi. Syawalan ten Masjid Jenderal Sudirman kali keluarga besar Taksim. Istri kula wah ya, kula ditinggal dadakan ngene iki kok do gelo, do pripun dan lain sebagainya. Yang setri ngoten nggih Pak nggih. Penuh perhitungan akhirnya nggih saya juga penuh perhitungan nggih. Ya bismillah. Kalau hitung-hitung tekan riko, ini kan terpaut 6 jam, Pak, 7 jam. 6 jam. Jadi lek kula mangkate misale Ahad sonten jam 5, ten riko tesih jam 11 awan. Jadi lek kula sampai riko misale 14 jam, 14 dari jam 5 niku Pak, 5 tambah 14, 17 tambah 14 itu 24, 7 jam 7 pagi. Nah niku ten riko tesih esuk banget. Jadi itu saya kecandang. Singkat cerita nih pun niku hubungannya kalih teh enak niku nggih. Men rada kepengin niku jadi kula pengen teh hangat niku. Pun siap Pak Andi. Teh niku wau. Ceritane Pak, kula niku pun saya itu sudah beli tiket dari Jogja itu jam 12.30. 12.30. Kok 12.30. 14.30 mohon maaf. 14.30 dari Jogja ke Jakarta. Sampai Jakarta itu sekitar jam 4 lah maksimal, karena 1 jam perjalanan. 14.30 sehingga zuhur saya sudah harus sampai di Bandara Nian nih, berarti agak tebih. Kalau jam 11 Pak dari sini, sehingga kira-kira sampai sana zuhur nanti check in pas. Lah kudune 14.30 nih kula pun take off nih tuh. Pun take off, delay Pak. Delay-nya buatan kok terus meng sak jam, 2 jam, 3 jam. Jadi delay ini niku ngantos saya jam 5 nggih. Minggat. Jadi 2,5 jam. Padahal pesawat kula dari Jakarta ke Berlin ngapunten jam 8 kurang seperempat. Niku lek hitungan wong biasa perjalanan kan jam sebelum pun boarding gitu. Sejam sebelum pun check in. Makanya teng luar negeri niku pesawat ra payu, Pak. Ngerepoti. Soalnya mboten napa-napa wis kedah mangkat esuk. Bar kuwi saya nunggu dan lain sebagainya.
di luar negeri lebih seneng kereta. Karena keretane wih isis nih Bapak. Nek tadi kaya bus. Lek kondo nggih kaya bus niku kula dereng nate naik bus. Nah, ceritanya 4:30 Pak. Kula nembe jam 5, kula nembe terbang sampai sana 6:30 Pak. Kuwi terminal lokal, gegandengan niku lho dulu napa anten pengajian niku. Niki kula mboten sang nyukani napa nyukani inisial napa nak jenengan pun ngertos kira-kira napa niki. Niku kira-kira niku. Nah niku delay 2,5 jam niku sampai sana itu 5:30, 5:30. Terminal 1. Keberangkatan kan terminal 3 internasional. Lokal terminal 1. Kula terminal 1 cepet Pak ning mlakune kudune liwat jero napa niku jero sing parkiran pesawat. Nek liwat medal, wah ya luar biasa. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum ke teh tadi. Ada satu peristiwa aneh, Pak. Jadi kula pengen sampaikan supaya memotivasi kita semua. Peristiwa aneh ini menjadi satu pertolongan kita untuk kemudian motivasi kita berbanyak amal soleh. Ini ada dalilnya juga insya Allah. Jadi ceritanya pun ketika waktu delay itu Pak, ketika 2:30 mboten sios take off tadi itu. Kayak misalnya kula mboten sios, apa dijoli tiket mau ndak kula kasih do tekan kono Senin to niku Pak. Misalnya kerap mboten kecanda pesawate. Kayak misalnya diganti misalnya diganti kali inisial niku wau penerbangan niku. Nek sampai sana saya sudah tidak Senin lagi. Jadi posisinya serba susah Pak. Jangan-jangan saya sampai sana sudah tidak bisa masuk karena KTP saya expired. Nah, motivasi ini pun apa? Nek sing kakung kula kalih bapak-bapak sedayanipun iki emosi sih Pak. Lalu kula nggih mboten emosi ning namung tabayun Pak. Nek tabayun niku jane piye to iki? Kok iso delay? Ning lho jane piye niku rada-rada dhuwur Pak nadane Pak. Kalih rada dhuwur ning dereng sempat terus ngebrak-ngebrak mboten. Ten manajemen niku. Tapi istri niku wis bingung niku to, anak rumahan dan lain sebagainya. Isi namung donga. Kalih nelpon ibune kula kali ibune istri. Ibune istri paham Pak, udile wah nek ujianmu kok ora rampung-rampung. Ngene pun ibu kula. Dile yo apa no? Dile. Napa-napa. Serius iki Pak, kula mboten bohong mangke mboten ganjaran kula mboten sempurna ya. Laras niku dile nopo? Gek piye? Maksude piye? Istri kula namung, Bu, kula nyuwun dongane supaya lancar tekane Jerman. Supaya lancar perjalanane. Jenengan salat hajat waktu itu ya jam bar ngasar Pak. Jam ngeten iki ya, Bro. Oh, dereng jam-jam sekawan setengah gangsa. Niku sepisan. Ingkang kaping kalih istri kula kemudian boten kendat-kendat alias bahasa Indonesianya ada yang enggak bisa bahasa Jawa gitu. Mas sing saya bahasa Jawa mboten? Mboten nggih. Waduh, berarti kula kedah bahasa Indonesia juga. Boten kendat-kendat itu tidak henti-hentinya memanjatkan doa. Dengan kemudian berwasilah amal soleh. Angsal nomor mboten kinten-kinten. Angsal, Pak. Ada satu kisah itu yang terperangkap di dalam gua 3 orang gitu. Waktu kemudian hujan deras, kemudian 3 orang pemuda itu masuk ke dalam gua, lalu kemudian tiba-tiba kok ada batu besar menutup gua tersebut. Sehingga berdoalah 3 pemuda ini dengan amal solehnya masing-masing, kemudian terbukalah itu sedikit demi sedikit. Ya Allah, saya pernah seperti ini ya Allah, kalau Engkau terima amalku ini, mudahkanlah urusan. Istri kula ya men jenenge ibu rak yang saged nangis niku to, Pak. Men donga niku. Nek bapak-bapak pertamane ngluwake emosi sih. Biasane ngoten nek kula nek bapak sing saleh niki nggih mungkin anteng niku, Pak. Oh, ngapa, Pak? Nggih. Niku nggih kula enten barengane, Pak. Biasane nggih wonten liyane niku wonten niku wonten sing pengacara, Pak. Pengacara niku nggih kedah wonten klien ten Jakarta niku nggih masalah niku. Nesu-nesu Pak, luwih nesu saking kula wong awake lho. Keker niku. Sing mesake kula kan sing boten dong napa-napa lho, sing napa sing anu ngeceki tiket niku awake wis cilik, nggih ra ngerti napa-napa, sing ngertos lak direktur to, nggih ming telepon direktur Anda, telepon manajer Anda di sini. Iya, Pak. Iya.
telepon mau kan mboten berani, Pak. Tidak semua pegawai berani loh Pak nelpon bosnya itu. Terus niku lek sing nate tumut perusahaan-perusahaan sing ageng rak ngoten niku. Biasanya level-levelan. Gitu, dua atas. Singkat cerita ngoten. Yang kedua tadi berdoa dengan wasilah doa. Berwasilah napa amal soleh. Nggih tetep dereng siap Pak, dereng saged mlebet. Akhirnya mlebete jam 5. Wah, tak hitung-hitung jam 6 tekan kono njikuk bagasi paling nggih. Paling cepet setengah 7 nggih, Pak. Karena bagasi itu kan nunggu kayak muter niku lho. Nunggu koper niku lho, Pak. Singkat cerita napa, Pak? Saya tetap jam 5, Pak, sampai sana jam 6 lebih. Saya tidak perlu, Pak, nunggu bagasi. Ada 2 orang yang saya tidak kenal, Pak. Mungkin bisa jadi pengacara yang bersama saya tadi nesu itu kenal saya, bukan kenal saya, ngerti kondisi saya, atau ada orang lain yang ngerti kondisi saya tadi. Mungkin ada yang tahu begitu. Saya yakin karena ada yang tahu, kalau tidak mungkin tidak ada. Ya saya tidak tahu pertolongan Allah seperti apa. Tapi ada 2 orang, Pak, mboten kula kenal, Pak. Dan itu kelihatannya petugas bandara. 2 orang, Pak. Mboten kula kenal, mboten kula suruh mendeke koper kula, Pak. Jadi koper itu belum diputar. Saya sudah ini benar Pak kopernya, ini dan satu ini benar Pak, ada yang kurang. Saya sudah mau nelpon yang di Jogja tadi kan, saya mau telepon nomor telepon yang di Jogja, Pak. Saya telepon kok nggak diangkat-angkat, terus ternyata ada 2 orang tadi, Pak, menghampiri, Pak. Tidak kenal, Pak. Mboten namung nyekelke koper, Pak. Nganterke koper, taksinya pun dipesenke, Pak. Jakarta lho Pak niki, di Arab Saudi napa pundi. Jakarta saya tidak kenal, taksi nggih sing bayar kula, Pak. Maksudnya pun dipesenke niku rak satu luar biasa lho, Pak. Tidak ada orang yang saya biasanya kan kalau ke terminal ngagem niku, Pak. Napa? Kereta. Sing kula pahami kan ngoten, mboten nate kula ngagem taksi kemana karena SPJ napa PNS susah nggih, Pak. Penak kereta niku satu rentetan. Satu bendel maksud penak. Nah karena saya tidak ada kemudian ternyata langsung diterke nih, Pak. Di taksi itu langsung diantarkan ke taksi. Pun ibarat Jawa ini pun dah Bapak langsung sana 03. Saya Pak baru mengucapkan terima kasih, Pak. Lupa Pak, saya itu mau minta nomor telepon. Tapi yang bisa saya tafakuri di sini tadi, Pak, 2 orang, Pak. 2 hal tadi, Pak. 1 minta doa restu orang tua. Yang kedua berdoa dengan wasilah amal soleh, Pak. Napa mawon? Yo lek bojo kula niku wis mulang tepe, wis kok aku niku Pak metu kabeh Pak niku, Pak. Niki mboten kula pengen ngetokke ning yo niku jenenge ibu-ibu ra ngoten niku, Pak. Kula nggih namung ngoten niku pripun carane. Ning ibu biasanya lebih ke perasaan sehingga lebih mengena gitu. Wis mulang ngene wis ngetokke ngene ngoten niku. Ya Allah bantu ya Allah. Ada 2 orang. Mboten cekak ngoten, Pak, sampai terminal 3, Pak. Tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba niku wonten tiyang langsung ngeterke ten check-in counter, Pak. Dadi satpam. Dadi satpam kali satpam sane ngagem seragam kaya polisi niku, coklat. Dadi satpam, Pak, tapi orang biasa pakai hem wearpakan niku, wearpack. Dinas niku tapi bukan dinas berhubungan, bukan petugas bandara. Bapak yang mau ke Singapura itu ya? Karena saya transit Singapura ya, pakai ADA Singapore Airlines, Pak, namanya Scoot. Itu yang paling murah, Pak. Jadi terpisah antara tiketnya orang kali tiketnya barang. Jadi semakin barangnya niku sithik, semakin murah. Ning beberapa maskapai lain tak 1 tiket, yo niku orang, yo niku barang. Nah, diterke Pak atas check-in, Pak. Check-in niku pun sepi, Pak. Jadi saged bayangkan take off jam 8 kurang seperempat, saya di situ 7 kurang seperempat. Jadi orang sudah pada di boarding gate nih kok. Sepi, Pak, cuma 1 orang, Pak. Ini saya dapat laporan dari siapa nggak tahu, mungkin dari maskapai yang Jogja Jakarta tadi, mungkin ya Pak, karena saya tidak request, tidak memaksa untuk itu. Saya dapat laporan masih harus menunggu Bapak dan keluarga. Nah saya terus waktu detik itu saya belum mentafakuri loh, Pak, artinya alhamdulillah. Pokoknya saking butuh cepet ya Pak, dari sakit mentafakuri nggih. Urung bersyukur barang, Pak, urung terima kasih barang iki urung, tesih dereng sadar. Karena posisi anak cilik Pak Maryam masih 2
1 tahun dari ngonten Pak, 1 tahun dari ngonten Pak, 1 tahun nggih 1 tahun lah gampang. 1 tahun iku rak mampah mawon rak tesih yug-yug nika to, terus digendong kula koper telu Pak. Ibrahim sing umur 3 tahun, 3 nggih berarti Mas. 3 tahun takkan melayu. Nggih kuat Pak, alhamdulillah ora ono wah capek. Kok darullah Pak. Rezeki masyaallah pertolongan Allah. Mboten kemudian minta reng-reng digendong mboten. Nah niku singkat cerita terus check in mau ono masalah Pak. Napa? Kaboten. Bagasi ini Pak. Akhirnya harus ngambil terus nge-wrap nih Pak, dikresek, dibuntel nih. Di-wrap, biasa buntet, lah. Terus kemudian singkat cerita Lampung, pun 7:30 Pak. Tinggal 15 menit Pak. Wah ini kan sing aman tak pun check in. Nek check in kan pasti ditunggu kali pesawat. Ini tak paling mung dimisui liya-liyane lho. Iki jane suwi ngenteni sapa. Nah, qadarullah itu delay Pak 15 menit. Sing sekun niku delay 15 menit. Begitu saya sampai wis ngos-ngosan niku Pak. Dari check in itu Pak, gate C Pak. Kon biasa ten terminal gate C niku wah Pak lek jalan mriki paling kuwi dronco wonten Pak. Tebel Pak. Tebel Pak. Gate C tebel Pak. Ning wonten dalan sing modele lift niku lho. Nah, lift sing lampah dadi lift munggah, lift datar. Nah, kula kan mlayu niku, mlayu tapi diwangi lift. Singkat cerita nyampe Pak. Dan itulah teh terenak Pak. Regane 50.000 sak gelas. Mboten napa-napa Pak. Ning di waktu itu Pak, di waktu itu proses mentafakuri perjuangan itu kalih ngombe teh enak niku. Artinya sama-sama teh bahkan luwih enak ten ngomah kadose. Yakin, Pak? Teh tur bandaran niku ora mung ngoten niku lho. Ora kentul ora. Ning niku lho ada proses tafakur, berpikir, menikmati itu. Hubungannya kali kesyukuran niku lho sing kula sampaikan yang tentang orang yang mungkin berkecukupan tapi kemudian punya nikmat perasaan. Sehingga yang ingin saya sampaikan di awal ini, kesyukuran itu tidak kemudian jaminannya punya harta. Iya itu, punya kenikmatan. Tapi itu tidak menjadi satu patokan yang harus. Sehingga kalau tidak saya punya, maka saya tidak bisa bersyukur. Tapi ternyata syukur itu ada di hati, Pak. Ada di hati. Dengan peristiwa seperti tadi, wah nikmat sekali Pak. Ya Allah pertolongan Allah. Selagi ditambah dengan motivasi tadi, menambah amal soleh kita yang nantinya insya Allah tidak hanya kemudian kita ambil, kita kemudian bawa untuk tabungan akhirat kita, tapi di dunia pun insya Allah wasilah amal soleh itu juga kita bisa gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah. Nah itu artinya harus meninggal ke bawah. Ya Allah saya itu punya motor butut nonton niku Pak, saya tak rawat Pak, motor perjuangan dari STM. Niki kula STM kali kuliah nih baru niki Mas Angga nih, saat ini pun manajer Gojek. Ini kok mantang ngerti saya Suprane kayak ada ini ke saat ini gampang paling jos, main bodinya remuk. Nah itu ternyata kesyukuran itu, saya punya motor, ada yang lain yang tidak punya motor, ada yang masih punya hanya sepeda. Terus lho Pak Saniki. Yang sepeda juga seperti itu, alhamdulillah punya sepeda. Yang lain masih mungkin punya motor, punya mobil, tapi ora iso numpai. Betul Pak? Bisanya cuma jalan kaki. Yang jalan kaki juga alhamdulillah ya Allah diparingi sehat. Wonten sing pun lumpuh, mboten saged tidak jalan kaki. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu kenikmatan, satu kesyukuran yang mungkin kita perlu pelajari tiap hari. Kita latih setiap hari. Hubungannya apa dengan pengaruh kita sebagai seorang ayah, bapak semuanya. Hubungannya adalah bagaimanapun keadaan kita, nyungapunten, ada yang kegiatannya dimanapun, kesibukannya dari jam berapapun. Ada mungkin saat ini bapak sekalian yang sibuknya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore yang kantoran gitu. Ada yang mungkin malam karena pekerjaannya malam, yang siang tidak
Ada yang kegiatannya bahkan tidak sibuk gitu ya. Maksudnya di rumah tapi duit yang melebat kan wonten juga. Mungkin gitu. Nah, saat ini wonten lho Pak, tinggal tik 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 duitnya lumayan kok. Sehingga dimanapun, berapapun kesibukan Bapak sekalian, hubungannya dengan kita sebagai seorang ayah, peran kita sebagai seorang ayah, tetap ada waktu untuk menjalankan kita peran sebagai seorang ayah di luar kewajiban kita untuk kemudian mencari. Nah, jadi kesyukuran tadi melandasi materi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang peran ayah, atau kemudian yang lebih kita ingin dalami atau pay attention gitu bahasa Inggrisnya ini. Apa nih bahasa Indonesianya ini? Yang harus kita perhatikan itu adalah tentang harmonisasi peran ayah dan bunda. Dan ini dasarnya syukur dulu. Menapa kok dasarnya syukur? Karena lek mboten syukur niku wau, rak antene gresula, gitu, keluh kesah. Niku lek wis ngoten niku, delok anak, delok istri, delok pengen jane punya cita-cita yang sama, gitu Pak. Niki rak sing lebih utama nggih, cita-citane anake soleh asdan lho nggih. Ini kadang itu masih dalam taraf cita-cita. Artinya cita-cita itu secara dokumentasi, secara teori. Tapi secara praktek itu perlu perjuangan. Termasuk yang ngomong ini masih perlu perjuangan. Napa melih anak lo terus alit-alit bapak langkung senior. Terus saya perlu perjuangan. Dan itu ujiannya dari waktu ke waktu. Tapi itu bisa. Nah ini menurut sedikit pengalaman saya, itu bisa dilakukan ketika ada tadi itu kesyukuran. Alhamdulillah anakku semuanya ini. Disyukuri dulu Pak apa yang sudah didapatkan, lalu kemudian dengan kesyukuran itu ada doa di sana, ada ikhtiar di sana untuk kemudian meningkatkan kapasitasnya. Lalu hubungannya dengan harmonisasi peran ayah dan bunda ini sebagai tambahan ini saya juga Pak. Yang ngapunten kita kedah bersyukur Pak di sini. Di Indonesia ini budaya Indonesia itu lebih dekat dengan budaya Islam gitu. Lek riyen gitu. Riyen niku wonten tiyang kakung ngampiri tiyang setri niku lek omong zaman bapak-bapak kula bapak-bapak sedaya niku tak pamali gitu. Napa istilah pamali niku ya? Ra elok. Mboten elok, mboten wangun. Didelok wonge maksudnya isin ajeng nglakoni mawon isin. Nek akhir-akhir niki rak pun malah ditakoni to. No, lho kok kowe iki ra ono sing dolani. Nggih napa nggih? Cerita ngoten niku. Seperti itu, tapi itu pun masih alhamdulillah Pak di negara kita. Kalau badhe criyos teng negara kula 3 tahun ini Pak. Di sana Pak, Ibu. Oh, Ibu punya betul. Di sana Bapak sekalian. Saya sangat miris Pak. Artinya sebetulnya secara duniawi misalkan kula kacep ten ripo pun seneng Pak. Duniawi ngene lho. Harga tidak terlalu mahal Pak bagi yang berpenghasilan sana. Ibarat beras itu Pak cuma nguyuh 2 kali Pak, sekilo. Jadi pipis ten toilet niku lek kira 2.000. Jadi beras niku namung 4.000 Pak. Karena di sana kencing itu kan 1 kilo, 1 euro. Euro lek bahasa sana. Kalau bahasa sini namanya euro. 1 euro itu Pak 1 kali kencing. Beras niku namung 2 euro Pak, sekilo. Berarti kan 2 kali kencing. Murah napa mboten? Murah Pak. Tapi lek di kurs kene iki nggih 50.000 Pak sekilo. Tapi kan ampun ngoten wong uripe ten riko kan kurse nggih ten niku murah Pak. Roti tawar sak menten iki nggak dikoran roti nggih. Roti tawar sak menten iki ten mriki 16.000 kula coba. Indomaret 16.000. Ten riko sekilo Pak. Sakali kencing niku berarti kan 2.000 Pak. Oleh sak menten iki. Artinya dalam hidup sehari niku Pak. Kinten-kinten nggih 5 sampai 6 kali ke toilet Pak. Artinya 11, 12, 15.000 Pak sehari. Urip sekeluarga. Cukup dengan penghasilan misalkan 3 juta. Sampai sana nanti apa? Lali belum. Sampai pergaulan tadi ya, budaya. Nah, secara duniawi tercukupi Pak di sana. Makanya banyak tidak heran Pak, mboten heran beberapa warga negara Indonesia sing sekolah teng mriku niku sithik Pak sing mantuk. Ambok ten berita-berita, wah niki ya sudah dibayar negara harus pulang. Nyatane mboten. Niku sudah rahasia umum. Nek mantuk 1 tidak punya, belum tentu ada pekerjaan di sini. Karena pabrik yang mboten enten. Gitu. Makanya kayak Pak Habibie niku kula aturi ngeten Habibie.
mriki mboten sepiro Pak gajine. Dadi menteri mawon jaman semono mboten sepiro kalih mriki. Mantuk mboten ate, Pak. Tapi secara ukhrawi, secara akhirat kirang, Pak. Jauh, Pak. Saya mau mengatakan begini, peradaban barat saat ini bagus itu karena peradaban Islam, Pak. Yang ngapunten karena sumbangsih Islam. Pak. Saya di sana bersama Kang Abi, Pak, Habibur Rahman El Sirazi. Beliau kuliah studi Islam, studi peradaban Islam. Saya kan tanya, Pak, jenengan niku lho, S1, S2 Kairo, S3 Jerman iki hubungane nopo? Kudune lek Islam nggih S3-ne ra ya ten Madinah, Mekah, kok balik ten Kairo, Mesir ngoten nggih. Ternyata beliau kan mengambil studi peradaban Islam dan beliau sekarang kan diamanahkan sebagai ketua bidang kebudayaan dan peradaban Islam MUI pusat, Pak. Jadi ketua bidang kebudayaan dan peradaban Islam. Singkat cerita saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, ternyata memang bangsa barat sekarang ini ada seperti itu, Pak. Sekarang ini wujudnya seperti itu karena peradaban Islam. Jadi ceritanya dulu Islam itu mengatur segalanya, Pak. Toh ngapun toharoh bersih-bersih itu Islam, Pak. Dulu zaman sebelum ada Islam bangsa Romawi, Pak, jorok, Pak. Oh, parah joroknya, parah sekali. Buatan resian itu bab resian tol, Pak. Belum bab teknologi lain sebagainya. Di sana ada satu museum, Pak. Kalau istri saya anak nanti melebet. Museum itu, Pak, Museum Peradaban Eropa. Tahun 800, Pak. Di museum itu saja tidak malu-malu, Pak. Tahun 800 itu ada sekian buku, Pak, dipajang itu. Bukunya sinten? Bukunya saking ulama-ulama Islam. Tahun 800, berarti 200 tahun setelah kira-kira 200 atau 150 tahun setelah Nabi wafat. Sampai ke pengalaman Romawi waktu itu nggih, ke arah barat. Dari situ, Pak. Nah, kenapa kaum muslimin agak telat? Karena waktu itu, Pak, ada satu buku dari yang namanya, sebentar saya lupa. Niku mbae teknik mesin, Pak. Tapi muslim. Nah, ini Pak, jeleknya kita sekarang pendidikan kita itu kan tidak sampai ke akarnya. Paling yang sampai cuma aljabar, yang rada-rada penting nih, karena itu pemrograman, kemudian algoritma dan lain sebagainya. Itu ada teknik mesin, Pak. Dan di kitabnya itu ada kincir, ada turbin, air nih loh. Karena di sana di Arab bukan butuh air. Itu jadi dipampangkan di museum itu. Tapi, Pak, kenapa peradaban Islam agak telat? Karena belum mempunyai mesin cetak waktu itu. Jadi bangsa Eropa itu cepat menyebarkan ilmu tadi itu karena mempunyai mesin cetak. Fotokopi, Pak, namanya. Jadi kalau dulu orang mau menyebarkan ilmu tadi, pesen kitab riyen, Pak. Pesen buku. Nah, saat ini ajeng fotokopi ngaten iki paling sejam. Ra ngasih pun cepet asal. Ning saat ini lele buka kapan kan banget ya. Nek riyen iki pengen segera buka-buka ning susah mencari kitab karena harus nulis, Pak. Yang nulis ada lagi, misalnya pengarangnya Imam Nawawi misalnya begitu. Tapi yang nulis ada lagi. Ini ceritanya Kang Abi kan sebagai sejarawan dan memang studinya di situ. Nulis sekitar 2 sampai 3 bulan, Pak, itu satu kitab. Dengan bangsa barat jazz belum jazz seperti saya sekarang, tapi kan at least lebih cepat, mungkin sehari 1 atau sehari 2 gitu. Cepat dan ditranslate itu dialih bahasakan ke bahasa sana. Juga cepat, sehingga peradaban Islam sekarang sebelah peradaban barat maju-maju. Dan itu sekarang dinikmati oleh generasi sekarang. Tapi Bapak sekalian, insya Allah sekian ratus tahun lagi, ya enggak ratus. Peradaban sana hancur, Pak. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ini mungkin sering disampaikan juga oleh Ustaz Budi Asari ya, atau Ustaz yang sering menyampaikan tentang sejarah Islam. Di sana, Pak, sekarang anak-anak, Pak. Anak-anak, Pak, masih usia SD, Pak. Masih usia SD. Niku diminta menentukan jenis kelamin sendiri-sendiri. Real, Pak, niki saya benar-benar tanya langsung ke anak SD itu. Diminta menentukan bahwa jenis kelamin masing-masing. Nek di Irak mboten ta, Pak? Mboten ngantos seperti itu. Di sana ada, Pak. Tidak memandang itu anak Indonesia, anak luar negeri, anak London, anak mboten, semua sama, Pak. Karena prinsipnya adalah orang itu bebas hidup, bebas memilih selagi tidak mengganggu orang
lain. Prinsipnya di situ. Bebas memilih kelamin. Jadi di sana itu ada, kalau di Jerman masih aman Pak, masih 3 W itu ya aman gitu. Laki-laki, perempuan, boten jelas. Boten jelas. Jadi wonten rekrutmen dibutuhkan fotokopi, tukang fotokopi misalnya. Jenis kelamin MWD. Iku sing tengah niku boten jelas, bebas ranti kelamin yo oleh daftar. Nilai ten Thailand iki Pak 17 Pak. Lho mang searching ten Google. Nek boten pitados. 27 Pak jenis kelamin. Niku lek Google apa nopo ngisi formulir niku ora pun sak halaman niku paling jenis kelamin milih. Jadi sekian persen laki namanya nopo. Sekian persen perempuan, sekian persen laki namanya nopo. Itu asli Pak saat ini di dunia itu. Itu SD Pak, dari SD. Dan ada Pak yang ngapunten. Nek dhewe nggih formulir napa kuesioner niku lho. Kan ngisi, mangke hasilnya oh Anda ini sekian persen laki, sekian persen perempuan. Oh Anda ini 100% laki, oh Anda ini 100% perempuan. Ada itu. Dan itu dibiayai. Saya tahu karena saya juga ngobrol dengan orang-orang yang sudah lama di sana. SD seperti itu. SMP Pak, karena SD sudah seperti itu Pak. SMP Pak. Nah ini, kalau kita ke SMP ini. Jadi pemandangan di pinggir jalan Pak, pemandangan misalnya kita jalan, tentu kan kalau buatan kedah gadah mobil, gadah motor, buatan kedah. Di sana penak transportasi gratis, mlebet truk, tram, mlebet bis, mlebet kereta, pramek atau nih pramek gratis. Kok dijamin negara. Jadi sekolah itu dari SD sampai S3 gratis Pak di Jerman. Jadi makanya beberapa orang Indonesia itu ke sana karena gratis, tapi biaya hidupnya sekitar 15-an juta Pak per bulan. Niku wis rada poso sithik. 15 juta. SMP Pak, pun biasa Pak pemandangan laki perempuan ngapunten. Ngeten iki. Lo pertama gue kaget kok. Koyo ngene. Terus nanti dia omongi kali rencang, "Mas, ojo didelok suwe-suwe." Nek pertama nek koyo kula mungkin nek deloki bukan karena nafsu ya, Pak. Kur gumun. Koyono nek Indonesia ra mboten ngeten niku, Pak. Jan nek dhewe pun digrebek, Pak. Jan ora koyo ora didusone lho ning pinggir dalan ning halte niku lho. Nikmati banget kok. Nek dhewe ra pun digrebek pun Mas. Rencang kula wonten. Mas ras seru. Ras wis-wis lho. Jenengan iso dilaporkan polisi. Malah kula sing dilapor gitu, Pak. Dendone mboten mewah-mewah, Pak, 3.000 euro, Pak. Lek di kursi kira-kira 50 juta. Ning koyo ngono lho, Pak. Karena nopo? Saya telah mengganggu orang niku lho. Delik niku delik hukume niku apa? Tak apa kula awale to niki. Niku isih lanang itu, Pak. Let pirang dinten wedok do wedok, Pak. Asli Pak, kalau boten bohong niki dereng buka lho. Asli Pak. Wedok. Nek wedok niku wis isih kaya rada-rada boten anu banget lho. Ning let pirang rada jarang niki lanang-lanang, Pak. Jenengan manguas iki wonten Pak kira-kira nek. Lho asli Pak, mantel bojo kula. Lek Ibrahim mungkin kula pun kaleke tak kan baru tak konan. Ibrahim mau mengertos itu, kok itu kok aneh. Emang boleh ya kita nyusul orang kayak gitu? Apa tuh lanang-lanang Pak? Asli nih. Nek jenengan gadah sing rencang niku mang tanglet guys. Daerah barat nggih, daerah selatan Australia kirangan. Daerah timur Amerika nggih kirangan sing abot niku daerah Jerman, Belanda niku. Swiss. Ngoten niku, Pak. Rada tuwa sithik, Pak. Rencang kula, Pak. Niki rencang kuliah kula. Pertama kan lihat PP WhatsApp kula, Pak. WhatsApp nanten gambare to, Pak. Riyen kan kula kalih istri kula, kalih anak 2. Wah, Afri, kamu masih muda. Sudah punya anak 2. Iya, maksud saya muda. Kamu muda sekali nih. Karena lek wong Riko niku SMP ketok tua to, Pak. Ketok gedhi niku lho. Dadi kula iki rak cilik niku, Pak. Ketok wis umur 30 muncul ning ketok cak cilik niku. 2 iya. Afri, aku juga punya anak loh. Oh iya. Kita kapan-kapan main aja yuk. Terus dia, ini anakku.
Girek Pak. Dan itu asli Pak, tercatat Pak. Jadi wonten adopsi dan lain sebagainya niku wonten surat sertifikat. Girek Pak. Kayak dulu kayak lek kuliah niku Pak, kula jijik Pak, bukan jijik ya, ora wedi Pak. Wedi lek nang najis. Kuliah niku karo cekak, biasa Pak, bebas kuliah niku arep nganggo klambi ngono. Angsal kok. Kuliah niku karo cekak. Lanang niki, karo cekak lanang niku, koloran niku, nggih nggo kirek niku. Nggo kirek. Kayak diculke niku Pak. Kirek sing hias niku lho. Ambok kirek hias kan lek didilat gitu tetep mawon ra hias to niku. Arep tak jelaske kok malah ribet lho dijelaske ada si bahasa Inggris opo. Akhirnya kan saya mengakuni saya takut anjing ngono lho. Jadi ora wedi ngono. Sing niku lho. Ngerti Pak? Lanang-lanang nggo anak Pak. Lanang-lanang Pak. Nek saniki wonten kula ternyata ditahu di sana namanya ada tuh Pak YouTuber Indonesia nih. Jenenge lali lho, Mang cek. Dhek dadi wong wedok Pak. Oleh bojo Jerman. Ning lanang-lanang nih. Nah niku lanang-lanang ten bis biasa Pak nggo anak cilik adopsi. Jadi wis olak-walik jam. Nek ten mriki pupu, dodo, do dinggo bakso niku digiling. Nek ten niku kan di PP Pak. Ya asli Pak, PP Pak. Nek musim rada anget situ niku ben boten beto napa-napa. Nang pinggir dalan niku wonten padang rumput ngono nuduh ngeler awak niku. Ora posone wis tobat ten niku Pak. Wah, lah posone pun 19 jam ya. Subuh 2:30 Pak. Ini tentang kesyukuran dengan perangaran nanti setelah ini perang. 19 jam Pak, 2:30 Allahu Akbar ning mboten enten apa-apa sing goren nggih namung HP niki Muslim Pro napa. Jam 4 itu pun brandang niki pun koyo ngeten iki to berarti jam 4. Diuk bulan-bulan Juni, Juli, Mei ngoten lek riyen kan April nggih mboten ngene. Sampai April riyen. April mulai pun 19 jam niku. Wonten lho Pak lir kula niku sing ngene ora tau kingsul kok. Lho, asli Pak. 10 hari ora tau kingslo Pak. Ada itu. Ning niku wonten fatwa kon melu angsal melu tetangga terdekat, angsal melu Mekah jame. Le poso niku lho. Mboten terus ora buka niku. Ning asli Pak wonten sing wonten negara sing suatu waktu niku sing mboten asli. Posone wis berat terus dawa banget iku 9:30 Pak. Kadang 10 kurang seperempat nembe maghrib. Jadi Jumatan itu jam 5 Pak. Jam 5 sing tengah-tengah. Kok agak eling ngenteni rak suwi to Pak. Nah niku niki wonten kadang lek pas posone lah Desember, November niku Pak. Wah, penak Pak jam 8 nembe Allahu Akbar. Berarti mangkat sekolah niku sadurunge subuh Pak. Jam 8 nembe subuh. Wis kedisikan loncenge gereja jam 6 tang-tang-tane mah nggak sahur niku poso sunah Desember niku. Jam 4 pun maghrib. Nah niku raming 10 jam. Iki tak 10 jam. Nonton sing namung 6 jam. Nah itu kesyukuran. Dan mriki budayanya masih enak di sana sudah wah awal ini zaman. Saya yakin tuh Pak generasi ke depan lah. Napa Pak mboten enten generasi ini kok. Sampai anak itu diberi tunjangan Pak, ngapunten Ibrahim dapat uang Pak itu tiap bulan. Jadi aku ono ganjarane kita njikuki duit ten mriko daripada dienggo hal-hal sing mboten saya. Angsal tunjangan itu Pak, lumayan Pak, jutaan Pak per anak Pak. Per bulan Pak sampai 18 tahun. Wis sekolah gratis sampai 18 tahun Pak anak disangoni Pak. Dan sangune itu lek dienggo mangan, anak itu masih sisa. Saking bagusnya itu kesyukuran. Tapi orang tetap nggak mau punya anak di sana. Lah lanang arep punya anak gimana? Wedok. Nah teman saya tadi yang anak ngapunten kirek tadi kok. Kula mantu to niku, mantu menurut istri niku ngerti Pak. Ora tau ngetok yo. Terus email. Anda kok nggak pernah hadir di mana? Wah, aku sedang hamil kan. Kaget. Iki mau insaf apa pripun gitu. Ora kabar-kabar manten dengan hamil Pak beneran dan melahirkan Pak. Yang ngapunten melahirkan Pak tanpa ayah. Saya diceritaninya dari temannya akrab itu. Kasihan dia. Sampai saya lulus Pak, beliau belum masuk Pak. Saking mungkin goyah sampai pian. Yang mau ngasih selamat, Afri selamat ya. Sekali saya belum bisa ketemu kamu.
Tapi dia itu bagus Pak secara akhlak ya. Secara anu bagus maksudnya. Agamanya bobo tapi lek ro kanca ki apian dan anaknya terbukti kan dilahirkan ya. Anten beberapa kan gugur kan. Itu masih dilahirkan masih dalam tanda petik di sana orang baik. Real Pak di sana seperti itu. Dan sekarang kita Pak, alhamdulillah kita Pak di sini. Dengan peran kita sebagai seorang ayah, kesyukuran mana lagi, kenikmatan mana lagi yang akan kita dustakan. Dengan kondisi apapun kita, bismillah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah hidup di negara yang mendukung untuk kita selama dunia akhirat. Sak kuat-kuat iman terus kok Pak, berat Pak. Anak tanggut ngeten iki Pak. Ayah, kok aku harus sholat sih? Di sana loh Pak, jangan di sini loh. Anak Indonesia di sana Pak. Kalau kan ketika TPA Pak di sana kali istri. Santrinya 15 Pak. Dari 3 negara Pak. Indonesia, Malaysia, Bangladesh. 3 negara. 15. Nah, ada satu anak itu tanya kepada ayahnya. Ini ayahnya yang cerita kepada ya wali santri ngoten lho Pak. Kadang kan jemput ngantos bengi terus ngobrol teng makro ngemi bareng ngoten to, mie godhog ngoten jagongan. Sampai segitunya tanya, "Kenapa saya harus sholat? Teman-temanku enggak ada yang sholat kok." Terus toh Pak? Terus Pak. Jawaban orang tua gimana? Kan kita orang Indonesia. Loh ini asli Pak, jawaban beliau seperti itu Pak. Kan kita orang Indonesia harus sholat. Loh, saya kan di sini Jerman, nggak pernah ke Indonesia, kan berarti nggak harus sholat. Bingung. Niku bab sholat mawon, dereng poso, dereng bab liyane Pak. Dereng mau baca Quran TPA. Kenapa harus saya bisa baca Quran? Kan di sekolah nggak harus sama guru nggak harus bisa baca Quran, nggak harus bisa baca Iqra. Kenapa? Karena ditanya di sana itu Pak, pendidikannya itu kan selalu diminta anak itu kritis Pak. Kunci sukses dulu, peradaban dulu kan anak itu dilatih kritis, harus tahu kenapa dan kenapa. Tanya sebenarnya Pak. Ngapunten, nek kira-kira lek dhewe sing urip ten mriku, anak itu sing salat ngono. Amin. Siji, koncone ra salat, loro, wektune pindah-pindah ganti-ganti. Sing awale mungkin nonton sing subuh 6:30, ana sing subuh 7:30, ana subuh kadang 4:30. Kan berubah terus Pak, mboten kaya kita Pak. Subuh ya sekitar 4:30 terus, zuhur ya jam 12 terus, asar ya jam 3 terus, maghrib ya 5:30 jam 6, isya ya jam 7 gitu. Nek sana tidak, berubah-ubah terus. Dan banyak orang yang sudah ngapunten, tidak sholat. Tidak hanya anaknya, orang tuanya sudah mengoleh dunia tok itu. Tapi apakah kemudian itu langgeng Pak? Yang ngapunten orang bilang, rawong iman kan tetap bae seneng itu dunia nih, boten. Orang itu akan ini sekedar sharing. Orang itu akan punya rasa bahagia ketika dia ada ngen-ngen Pak. Contoh nih ya adira tuh bahagia Pak mau dilingkas nonton saya buka tuh Pak kemopiar kali anyep-anyep. Gitu, onten ngen-ngen. Nelek wong sing boten percaya akhirat boten ngen-ngen Pak. Mangan yo ping 3 sak sugih opo wae mangan ping 3 Pak. Bar wareg yo disediani opo tetep. Dan banyak kasus ngapunten dari apartemen itu bunuh diri. Banyak Pak. Cuman boten diberitake mon karena orang ada kecelakaan gini-gini, wow bisa masuk penjara Pak. Jadi boten ten mriki viral Pak. Di sana enggak ada yang viral-viralan Pak. Begitu ada kecelakaan apa-apa. Wah, agresif itu mana. Begitu kecelakaan atau apa udah enggak boleh Pak seperti ini. Apa tugas Anda Pak seperti itu? Apa urusan Anda seperti itu? Di data privasi di sana dijaga betul. Tapi itu tadi buruknya itu tadi nafsi-nafsi ya Pak, individual nggak ngurusi akhirat, terus nggak ada ngen sehingga yo ketika ada kebutuhan dalam urusan dunia apa yang terjadi? Mati adalah solusi segalanya. Karena nggak ada ngen akhirat kan wis rampung Pak mati utangnya kayak misalnya atau gagal apalah atau apa. Bahkan yang sugih tapi gagal studi Pak, mati kok Pak. Banyak itu anak S1 S2 meninggal Pak. Asli nih ngobrol tanggal piring karena tidak ada ngen-ngen tadi. Nah kita Bapak Ibu yang sedang berkumpul di saat ini punya ngen-ngen yang sama gitu Pak. Masih punya anak kecil, punya ngen-ngen. Nek iso anaknya dhewe semua itu nantinya ndawake sangu sing isih ngalir terus nanti sampai kita di akhirat. Kan ngoten. Makanya kita membuatkan bersama
bersama-sama membuat komunitas seperti ini, lingkungan seperti ini, belajar bersama. Maka peran ayah, nah ini harmonisasi ayah bunda. Orang terus di rumah, wah aku wes golekke duit tok rampung. Napa cekak ngoten niku? Bahkan Rasul itu juga pernah menjahit pakaian itu menandakan salah satu bukti bahwa harmonisasi peran ayah bunda, wabil khusus dalam hal ini adalah menunjang kesolehan ananda itu ada, Pak. Nek dhewe mboten saged ngajari Quran, nah misalnya ngoten nggih. Sing saged ibune, ini kisah nyata juga Pak, salah satu santri di sini Pak. Ibune saged ngajari Quran, bapaknya mboten Pak, bahkan baca pun agak plegak-plegu. Tapi anaknya itu Pak, 4 tahun belum ada sudah bisa baca Quran. Diulik-ulik lah. Ceritanya piye kok iso ngono kuwi? Padahal bapaknya biasa wae. Ternyata Pak, bapaknya niku rela Pak. Rela memfasilitasi istrinya untuk punya waktu luang dengan anaknya tadi. Kasus di sini adalah kasus waktu luang pada subuh. Karena dua-duanya bahkan kerja loh Pak ini. Suami istri jam 7 berangkat semua. Tapi daripada subuh itu, dah Bu, Ibu jatahnya murojain anak. Bapak jerengi misalnya. Bapak isa-isa. Bapak ngenget jangan. Kita lek kalau cocoknya ngenget ya Pak. Nek masak kita keluar rapide ngomong. Ngenget gitu. Karena udah malamnya. Jadi saya mempersiapkan itu. Nah, niku enteng. Nah, niku berbagi tugas tidak harus kemudian bunda iki dimasake rong opo iki malah isa-isa rong disai. Iki rong dijerengi dan lain sebagainya. Padahal dhewe rada slow. Nah, seperti itu contoh-contoh dan real itu Pak terjadi dan akhirnya anaknya juga membuahkan hasil. Peran kerjasama. Nah, blendok monggo niku wawen peran ayah bunda itu. Nah, termasuk peran-peran misalnya yang 8 jam 4 pulang ya habis jam 4 waktu keluarga. Nah, misalnya kalau case kula wau iki istrine nembe anu niku goleke seragam ustadzah niku seharian. Kula gale anak-anak. Bahkan tidak hanya peran ayah bunda Pak Nyun ngapun saya sampai peran simbah barang metu. Karena nopo nggih memahamkan simbah itu tidak perkara yang mudah juga loh ya. Itu juga berproses. Bahkan ibu saya itu menyampaikannya, kowe lek ana apa-apa anake ning kene wae beres. Artinya kalau ada apa hal yang perlu dianu bisa disaling kerjasama. Nah itu real Pak seperti itu. Sehingga apa? Jaga image itu di hadapan istri kita itu jangan terlalu gede-gede banget teman. Nah itu pembagian peran dilakukan dengan musyawarah. Oh piye to Dek? Jane iki adewe kan duwe ngengen yang sama, punya visi yang sama. Anak kita soleh. Kan kita 3 yang akan tidak terputus pahalanya. Kita konsentrasi pada anak soleh dulu. Ngengen yang sama, yuk dimusyawarahkan. Sekarang perannya apa? Setiap hari apa? Bagaimana? Nanti mboten kira-kira ngoten. Nah, derek nggih. Monggo. Ini mumpung masih anget-anget. Masih umur-umur yang mudah sekali anak-anak kita menerima pelajaran. Dimusyawarahkan seperti itu, dikerjasamakan. Bukan sama-sama kerja, tapi kemudian bersinergi harmoni Bapak Ibu. Harmoni itu kemudian kita berbagi peran bersama untuk nantinya membuahkan hasil kesolehan ananda kita bersama. Mbok dari sini nopo? Syukur loh. Nek syukur noto tentrem bismillah Pak insyaallah. Kula iki kete ngeten iki kete wah ngomongan kaya sing ning ngarep wis kepenak anune kepenak. Wong ki wangsi nawang. Gitu Pak. Wong ki wangsi nawang. Sing boten wangsi nawang ni wong lek pun saged syukur. Ngaten nggih Pak nggih. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan sekarang ini? Yang pertama adalah syukur Pak. Monggo niki nggih angel niku kan. Niki kedah dipraktekke. Kedah dicobi karena namanya hukum Newton itu katanya orang fisika mengatakan hukum Newton lek saking berhenti ajeng melampan itu berat Pak. Begitu wis gerak arep berhenti itu susah. Nah, untuk dari the power ini pertama itu mungkin berat tapi insya Allah nanti akan mudah. Coba Pak diresapi terus Pak. Nah kalau mungkin ini angkat-angkat ini wah kesyukurannya luar biasa. Kesyukuran seperti itu kemudian menunjukkan rasa ketentraman, pikiran jadi tenang, lesneng. Allah janji la ing syakartum la azidanakum. Oke, insyaallah. Wow.
ampun disi lho Pak. Masjid keren ini. Nah, kedua tentang kalau udah kesulitan peran ayah dan bunda, monggo kita maksimalkan bersama-sama. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu masih belajar, semuanya masih belajar dan kita menjadi satu keluarga bersama nantinya untuk kemudian menghasilkan atau membuahkan kesolehan bagi anak kita. Sekian dari saya Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya, dan mari kita jaga lingkungan ini bersama-sama. Dan Bapak-bapak bisa melihat nih sekarang sudah mulai uruk Pak. Itu sanggup kita bersama insya Allah. Sanggup kita bersama nanti di akhirat. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah beri pertolongan sehingga nanti bisa berdiri rumah tahfidz balita maupun juga tempat untuk pembelajaran Al-Quran yang kita nantikan untuk kita nantinya ketika kita sudah tiada pun melihat itu masih senyum-senyum Pak insya Allah. Amin Allahumma. Baik, jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada hikmah dari sekian ini untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menggunakan kesyukuran nikmat itu untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah menjadi peran ayah untuk kesolehan anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.